وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرفع إليه الملك فيرفوه الروح ثم يرفع إليه الملك فينفخ الروح ruhi atau roho. Ini abang-abang yang ngaji nahu. Ruhi atau rohi atau roho. Fayanfuhu ruhihi ruha, ya, itu maf'ul bih, ya. Allah niup ruh ke batin itu apa? Perutnya ibu, ya. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, wa ya faya ayyuhal muslimatu, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Itu kalau masih bunyi aja siram aja ya. Alhamdulillah al-mukarramin, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, bil khusus ashabal fadilah, guru kita bersama, orang tua kita bersama, al-mukarram wal-mukhtaram, Bapak Haji Abdul, Bapak Ustaz Haji Abdul Hamid, mata'anallah bituli hayati. Allahumma amin, ya. Kita masih punya orang tua, kita masih punya guru, ya. Kudu kita ta'zim, kudu kita doain, kudu kita hormat. Amin Allahumma amin. Al-mukarram wal-mukhtaram, Bapak RT, Bapak Ahmad Rifai, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan, panjang umur di dalam ketaatannya, sehingga bisa mimpin kita, ya, di kampung biar lebih tentram. Amin Allahumma amin. Guru kita bersama al-mukhtaram wal-mukhtaram, Kakanda al-Ustaz Ahmad Khairullah, ta'anallah bituli hayati. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Abang Zainal selaku ketua apa? Pembina Karang Taruna, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam ketaatan beliau semua. Ketua ini siapa? Nah, Remaja Masjid. Oh, saya saudara Ainul, yakin mudah bilai subhanallah. Abang-abang, bapak-bapak yang saya hormati, yang kagak bisa saya sebutin namanya satu persatu, namun tidak borongi rasa hormat takzim saya kepada abang-abang sekalian, pok-pok, ibu-ibu yang di depan, yang di dapur, yang di kasur, ya. Mohon maaf ini guru-guru, bapak-bapak, Baji, mohon izin, mohon ikhlas ridho, ya. Saya ngomong dikit, 10 menit ya.
Iya, biar buru-buru gudai terus kita makan ya. Udah merah. Jangan pengen lama-lama ya, udah pintar semua. Amin Allahumma. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, wal ihsan sehingga kita dapat berkumpul di majlis mulia ini bareng-bareng kita melantunkan ya lafaz-lafaz Allah, melantunkan sholawat kepada baginda Nabi. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman minaz zulumatil kufri ila nuril iman. Pada malam hari ini kita menghadiri acara ngaji bulanan yang sekaligus acara walimah beri syukuran 4 bulan kandungan ya. Terkait dari itu tadi hadis yang saya bawakan di muka bahwa yang namanya 4 bulan itu ketika kandungan ditiupnya ruh oleh Allah ya. Makanya nanti kita doain ya, Allahumma hafaz bil janin, amin. Allahumma hafaz bil janin, Allahumma hafaz bil janin. Abang gimana kabar, sehat? Pompo sehat? Ini mudah-mudahan kepada bosennya Pompo abang-abang rasanya dia mulu itu ganti kayak nggak apa-apa ya, ganti nggak apa-apa, jangan saya mulu kayak ntar saya bosen ya. Ntar abang-abang Pompo bosen nggak apa-apa ya abang-abang, adik-adik yang mau ganti nggak apa-apa ya, takutnya bosan itu dia mulu, mana ngopi mulu diomongin ya. Nggak apa-apa ya, kalau nggak apa-apa kopinya berarti sedia. Oh, udah, kesepak nih. Oh iya benar-benar Pak, mumpung masih ada warung. Iya, apalagi warung Madura emang pada tutup ya. Ada aja itu Madura. Benar, ada orang Madura sini. Nah, ada. Mohon maaf ya. Biar berkah orang Madura, amin Allahumma. Ini mah tutup berkah aja dia ya. Saya kita kasih itu ada, saya kita kasih itu ada. Kagak di. Baru kita ngucap udah kegaruk aja dia. Dah, jadi Allah Ta'ala dalam Al-Quran sudah banyak mewahyukan. Nomor berapa ini? Nomor berapa? Hitung. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Berarti kita di alam yang ketiga. Siap-siap ke alam barzah. Ada yang mau duluan ke alam barzah? Silakan kalau mau duluan yang mau ke alam barzah. Ya, saya belakang aja ya. Usia kandungan di dalam 4 bulan Allah tiup ruh. Wa bihi rizkihi wa ajrihi sakiyun au sa'idun. Allah tetapin 4 bulan semua di situ udah dikasih sama Allah ya. Udah ditetapin rezekinya, ajalnya, baik buruknya, dan akhir hayatnya dia apakah jadi orang sakiyun, apakah jadi orang sa'idun. Sakiyun itu celaka makanya. Kalau sa'idun artinya beruntung. Kita mohon sama Allah agar kita jadi orang yang sa'idun. Amin Allahumma. Lah, kita semua nih dari dulu, dari zaman azali yang namanya ruh ya, itu udah kenal semua sama Allah. Udah kenal nggak? Udah kenal sama Allah karena yang dilihat Allah ya, yang didengar Allah, yang dipandang cuman Allah. Nggak ada lagi apa-apa selain Allah. Jadi Allah ruh kita semua udah kenal sama Allah. Masuk ruh ini ke alam rahim, fayanfukhur ruh, malaikat yang bawa. Jadi ruh ini ciptaannya Allah. Allah tiup ruh itu ke dalam janin yang usia 4 bulan ya.
tetapi ajrihi semuanya tuh ya, wa amrihi wa ajrihi wa rizkihi sakiyun saidun. Allah nanya nama ini ruh. Allah apa? Bang-abang, adik-adik, ketika di alam rahim ruh udah masuk ke janin 4 bulan, Allah nanya sama ruh. Allah apa? Adik-adik, abang-abang, nanya, alastu birabbikum, apa kamu masih kenal sama saya? Apa saya ini benar masih Tuhan kamu? Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Allah nyaut ini janin, bala syahidna ya Allah, benar saya bersaksi engkau Tuhan saya makhluk engkau, saya ciptaan engkau. Ruh ini masih kenal ruh ya. Makanya para alim ulama fuqaha itu ketika usia 4 bulan ditiupnya ruh sangat menganjurkan ya orang tuanya berlaku beramal soleh, doa sama Allah agar Allah jaga janinnya ya, agar Allah apa? Jaga janinnya biar terus kenal sama Allah. Bagaimana ini anak tergantung perilaku kehidupan sehari-hari orang tua. Tarbiyatul aulad qabla wiladah wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum dia ada, pendidikan anak setelah dia ada ya. Al-walidaini madrasatul ula. Kedua orang tua itu sekolah pertamanya anak ya. Bapak abang-abang ya, bagaimana biar kita punya anak yang soleh, kita kudunya bisa berlaku soleh. Ibda binamsik, dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa soleh? Ngaji apa? Ngaji, nyampur sama guru, nyampur sama orang tua. Kalau kita agak ngaji nggak nyampur sama orang tua, kita kagak ada yang bilang-bilangin, bener kagak? Kita kagak ada yang bilang-bilangin, nggak ada yang arung-arung, nggak ada yang nasihatin, bener kagak? Waliyadzubillahi min zalik. Nggak apa-apa biar sebulan sekali, nggak apa-apa biar seminggu sekali, yang penting kita ngaji. Tolabul ilmi syadidun, nuntut ilmu itu berat ya. Tapi apa? Irtifa'ud darajat, nanti Allah angkat derajatnya. Amin Allahumma amin. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ruh sudah ada di alam rahim usia 4 bulan. Para ulama fuqaha yang ada tertera di kitab Ianatul Thalibin ya, karena karyanya Syekh Abu Bakar Asyatto Ad-Dimyati, sarahnya Fathul Mu'in, itu menganjurkan ruh 4 bulan itu orang tuanya apa sering-sering dibacain anak ini, janinnya sering-sering dibacain surah Yusuf sama surah Maryam ya. Bacain itu surah Yusuf sama surah Maryam. Kalau orang tua dulu kan ada bahasa 7 bulan ya, ada bahasa apa? 7 bulan ternaga. Nah itu 7 bulan itu bahasa apa? I'adah ya, apa? Al-ada, al-urf, al-ada, kebiasaan, jadi budaya. Sebenarnya yang harus dibacakan, yang harus disyukuri ketika janin usia 4 bulan pas ditiup ruh itu ya, air mani 40 hari nyampur sama air mani istri atau yang biasa dikenal sel apa induk telur ya, nyampur 40 hari summa alaqah misla zalik, kemudian berubah jadi segumpal darah 40 hari summa mudghatan misla zalik, kemudian jadi segumpal daging. Allah pelihara kita di alam rahim ya. Beda dipisahin tempatnya sama alam dipisahin tempatnya sama perut besar ya. Itu saking adilnya Allah, saking maha besarnya Allah. Bagi apapun yang dimakan, yang digaras sama emaknya ya, ini bayi tetap cakep, tetap mulus, kagak ketumpahan sambal, bener kagak? Ya, bener kagak? Emaknya makan kerupuk gejer, anaknya tetap bersih ya. Emaknya makan pecah koncok, anaknya tetap bersih. Itu maha besarnya Allah. Bedain alam rahim sama perut besar
Subhanallah. Iya, kalau kagak dibeda-bedain ntar anak kita keluar acak-acakan ya. Apa hanya 3 semuanya, kalau keluarnya gado-gado. Kenal bu, gado-gado. Kenal bu, itu yang diubek-ubek ya. Ada kangkungnya, ada topinya. Udah 4 bulan usia kandungan sempurna, kandungan 9 bulan ya, sempurna kandungan itu 9 bulan, karena ada yang 6 bulan udah lahir, ada yang 7 bulan udah lahir. Bener ya? Kalau yang 6 bulan 7 bulan udah lahir, bayi apa namanya? Bayi apa? Bayi mastur. Premium belum bensin. Masalahnya bertalin. Prematur lah usia kandungan 9 bulan sempurna ya. Ini bocah keluar udah lupa sama Allah ya. Di alam roh masih yang dilihat Allah, yang dipandang Allah. Di alam rahim masih kenal sama Allah. Bala syahidna ya Allah, saya bersaksi kau Tuhanku, saya hambamu, saya makhluk kau, saya ciptaan kau. Pas 9 keluar ini bocah udah kagak kenal sama Allah, karena yang dilihat bukan lagi Allah. Dia udah punya banyak perangkat, udah punya banyak apa? Perangkat, udah punya mata, udah punya kuping, udah punya hidung, udah punya akal, udah punya hawa nafsu ya. Yang dilihat ini sama bocah, emaknya sama baba, sama babanya lagi gira, lagi tawa, babanya punya anak RT juga girang, RT punya warga baru girang. Anak lu berenang itu iya, bina berenang anak ya, udah warga gua nambah ya, bener gak? Lah ini bocah lupa sama Allah ketika dia keluar, di situ namanya insan atau manusia, asal katanya nasia, artinya lupa, lalai. Ketika dia udah keluar dari alam rahim ke alam dunia, dinamain manusia, artinya lalai, lupa dia, udah yang dilihat bukan Allah, yang dipandang bukan Allah lagi. Di situ Allah mutus para nabi, para rasul buat ngingetin manusia, lu ini ciptanya Allah, kamu ini ciptanya Allah, yang disuruh berbakti, yang disuruh ngabdi sama Allah, jangan sampai lupa karena dunia waliyadzubillahi min dzalik. Begitu ya. Jadi kadang-kadang orang ini masih bingung, apa ini tugas dia, apa ini kehidupan ini, apa ini ngapain. Kadang-kadang itu orang masih bingung. Masih apa ibu? Masih bingung, masih ketemu titik jenuh ya, masih labil, masih mengalami masa transisi ya. Padahal udah bukan ABG. ABG itu 17, ketika naik akhir balik ya, baru dia tuh kadang-kadang remaja pada bingung, apa tujuan hidup, siapa saya, siapa bapak saya, apa yang harus saya lakukan. Itu namanya masa transisi. Ini kadang-kadang orang udah masih tua, udah tua ya, masih aja labil, masih aja labil, belum kenal siapa dirinya, siapa tuh Tuhannya. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi kita adalah ciptaannya Allah yang tercipta dari setetes air hina ya, keluar ke dunia bawa-bawa najis, ketika meninggal jadi bangke. Udah kagak ada cakep-cakepnya kan ya, udah kagak cakep-cakepnya. Mulainya dari setetes air hina, kita keluar ke dunia bawa-bawa najis di perut, pas kita meninggal jadi bangke. Itu manusia. Jadi kita kudu tahu siapa diri kita, dan kita kudu tahu siapa Tuhan kita. Kata Imam Al-Ghazali, man arafa nafsah faqad arafa robba ya, abang-abang ya. Ya saya mah kenal bang Tuhan, iya kenal. Ada orang-orang begitu ya, kenalnya sepan-sepan. Kau sepan-sepan, ada masaknya, ada cuacanya, kadang kenal sama Allah. Masih ada bagusnya ya, kadang kalau udah lagi susah banget baru kenal sama Allah ya. Kadang terawih pertama kenalnya ya, kadang nisfu Sa'ban kenalnya, atau kadang tahlilan 3 hari kenalnya sama Allah, karena giliran besek ke 3 hari ya, atau 7
menuju hari baru kenal Allah, waliyubillahi min dzalik. Kalau kita mah insya Allah orang-orang yang udah kenal dari kecil sama Allah, amin Allahumma amin. Itu makanya dididik sekali ya Pak ya, bagaimana kita mencetak generasi yang soleh dan soleha, bagaimana diri kitanya tidak binafsik, bagaimana ini anak bisa kenal sama Allah tergantung orang tuanya, kata Nabi ya. Makanya seluruh manusia itu pada asalnya beragama Islam. Ruh itu semuanya kenal sama Allah. Pas ke alam dunia orang tuanya ini yang jadiin macam-macam agamanya ya. Kalau kita dibilang Islam keturunan ya benar, bapak kita agama Islam, nah kita agama Islam, makanya kita dididik jadi orang Islam, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, abang-abang, adik-adik yang kelompok, ketika udah keluar di alam dunia itu bocah di kitab Ianatul Thalibin itu dianjurkan telinga kanan, telinga apa? Telinga kanan diazanin ya baik, diazanin, telinga kiri diikomatin. Terus telinga kanan dibacain surah Wal Asri, telinga kiri dibacain surah Inna Anzalnahu. Itu suruh para ulama. Kalau nyari hadisnya nggak ketemu ya, sekalinya ketemu doif, tapi boleh untuk fadhailul amal kalau hadis-hadis doif ya. Tapi kita ikutin para ulama, kita berkah. Para ulama ngajinya sama para tabiin ya, tabiin ngajinya sama para tabiin, tabiin ngajinya sama para sahabat. Jadi kata Syekh Abi Bakar Asy-Syattaq dalam Ianatul Thalibin, bayi yang dibacakan telinganya Wal Asri dan surah Inna Anzalnahu, insya Allah dia gampang nerima nasihat, insya Allah dia gampang nerima ilmu, dan dia bakalan terhindar dari perkara zina atau dizinahin ya. Itu kata ulama ya. Abang-abang, adik-adik yang belum punya anak, ingetin ya, ketika keluar diazanin, dikomatin, dibacain surah Wal Asri telinga kanan, dibacain surah Inna Anzalnahu telinga kiri. Abang Fitroh ingetin ya, kita doain nanti Abang Fitroh selamat kandungannya, Allah jaga, Allah jadikan anaknya anak yang soleh, amin Allahumma ya. Udah begitu kata baginda Nabi, lah ini baru hadis sahih ya, belajarnya apa sahih, hasan sahih. Ini jarang yang melakukan ya, jarang yang apa. Ini ingat-ingat ada ya yang belum punya anak atau yang pengen punya anak lagi abang-abang ya, kali ntar pulang mau ngompak ompak ban sepeda maksudnya. Ini udah meres aja pegas nih, udah ketawa aja. Ya abang-abang, ibu-ibu, ketika bayi udah lahir keluar, yang kelompok ntar kalau punya laki yang romannya rada bebel, bilangin bang itu bacain dulu gua ngaji kata guru ya, azanin sama ngomatin, terus baca Wal Asri sama Inna Anzalnahu. Mudah-mudahan kelompok punya suami yang soleh, yang alim, yang paham agama, amin Allahumma amin. Udah begitu kata baginda Nabi, dulu baginda Nabi pernah megang dadanya Sayyidina Abdullah ibni Abbas pada waktu masih kecil lu ya. Bang Fitro ada ngeliat mana Bang Fitro? Ini gede banget ini dia. Ini kalau mau sandung dia kebalik saya ini. Yang Bang Fitro ya. Udah tadi diazanin, dibacain surah-surah, dadanya ditempelin kata Nabi apa? Ditempelin tangan kita nih ya, tangannya bapaknya. Itu pernah satu riwayat Abu Hurairah, baginda Nabi nempelin tangannya ke dadanya Sayyidina Abdullah ibni Abbas, anak pamannya, berarti sepupunya baginda Nabi. Ditempelin dadanya nih, dibacain, catat kalau ada yang bawa buku atau catat di HP. Ini doa langka dan jarang yang ngerjain. Apa kata baginda Nabi? Bacain dadanya Sayyidina Abdullah ibni Abbas, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma uhsyu jawfahu hukman wa ilman. Dah itu bacain 3 kali ya.
Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Ya Allah, penuhi dadanya Abdullah bin Abbas, isi hatinya Abdullah bin Abbas dengan hikmah dan ilmu agama. Amin Allahumma amin. Didoain sama Nabi, dadanya dipegang begitu. Benar Imam Ibnu Abbas dari ahli hadis, jadi sahabat Nabi yang alim. Subhanallah. Ya, bacain itu ya. Itu riwayatnya sahih ya. Cek ke kitab hadis mana aja ketemu itu. Ya. Apalagi di kitab Syarah Imam Muslim itu banyak sekali salahnya ya. Jadi para alim ulama kata Imam Nawawi menganjurkan sekali anak yang baru keluar, baru lahir, dipegang dadanya, dibacain doa itu ya. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Ya Allah, isi batinnya, dadanya, hatinya dengan hikmah, kebijaksanaan, akhlak yang baik, akhlak yang soleh, wa ilman dan ilmu. Amin Allahumma amin. Bacain ya. Kalau udah nggak beranak lagi bang, istri saya menepos, kata Imam Nawawi, nanti pas dia kelahiran ulang tahunnya dibacain, dipegang dadanya ya. Kalau bocah itu ulang tahun, jangan dibeliin kue apa sih, kue apa itu yang bulat-bulat? Rorot ya. Rorot keras banget ya. Kalau kurang-kurang sakit gigi kita. Kalau lebaran di belakang masih banyak tuh lorot ya. Kalengnya kongguan, isinya telur. Itu kalau nggak ada orang kan saya lebarin tuh. Ada penipuan ya. Enak aja kita datang jauh-jauh lebaran ditipu, tapi nggak apa-apa, enak juga buat ngopi. Apa itu lorot? Kalau di sana biasanya akar kelapa. Ya. Makanya orang Betawi sakti-sakti, makanannya cemilannya akar kelapa. Subhanallah. Ya bahagia. Tuh Bobo kenal agak akar kelapa. Kalau nggak kenal bisa baginya di kelapa tuh. Ya, bedo. Nah, ketika udah dibacain, baru dididik sebagaimana mestinya perintah baginda Nabi. Ya, dihadirkan perbuatan amal-amal soleh, mondar mandirnya kita ke majlis taklim, mondar mandirnya kita ke majlis ilmu, mondar mandirnya kita jamaah ke masjid. Itu bocah yang masih orok udah merekam, udah ngeliat bapaknya pakai peci haji, bapaknya udah pakai sarung ya, padahal nggak kemana-mana ya. Bocah merekam perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk orang tuanya, dia bakalan nyontoh kedua orang tuanya yang soleh-soleh. Amin Allahumma amin. Lah, ntar hari ke-7 dikasih pandu saja atau di kitab-kitab fikih lain sunnah dinamain, dikasih nama yang bagus, baik-baik ya, nama yang islami, jangan segala kesia keila. Ya Allah karim, saya mendingan tuh bocah dinamain Rodemeh, cakep. Namanya apa Rodem? Yang enak kalau dipanggil Meh, mana Meh? Ya, atau Siti Rodem. Nama yang bagus-bagus sesuai ajaran baginda Nabi. Abdullah, ya, Abdurrahman, Abdurrahim, ya, yang baik-baik. Atau ikut namain nama-nama para alim ulama, ya. Jangan namain Roberto, Antonius. Wah, ini lagi keren bang 2024. Saya namain ini Lionel Messi. Bocah lari dulu ntar itu. Bersih banget ya Lionel Messi ya. Cristiano Ronaldo ya. Orang muda cepat tadi ya. Iya, kalau mendingan begitu apa? Begitu orang keren, sekarang dia yang cakep. Arnold Schwarzenegger ya. Kalau nama ribet banget ya, sampai Schwarzenegger itu. Itu yang main robot itu Terminator ya. Aku pernah nonton dia itu, resep juga dia Arnold ya. Agak mati-mati. Lu tembak timbul ya. Terminator 2 ya, yang musuhnya meleleh itu ya. Itu kan sering diputar dulu ya. Aku juga nonton TV, aku orang juga kan.
Nah, dikasih nama yang baik-baik, makruh hukumnya nama-nama malaikat. Ini jangan sekali-sekali abang-abang, ibu-ibu, ya, oh bapak, jangan dikasih nama-nama malaikat. Tadi namanya Israel. Israel, kalau Jibril sih masih cakep, tapi makruh hukumnya ya, nggak boleh sama. Nggak boleh makruh ya. Udah gede, kok nggak sakit? Dibawa di rumahnya Israel. Katanya tuanya nyaingnya, oh kebalu, karena Israel datang, mati nih akhirnya. Padahal cucunya. Waliyadzubillah, jangan dinamain macam-macam, jangan ya. Bentang-bentang kata guru, kata kiai, kata ustadz namain dari Al-Quran. Saya namain dah Saitoni Rojin. Yang panggilannya Tony. Nah, berarti setan dia ya. Atau dinamain Israel tadi, ntar kalau nggak sakit jadi mati, dia belum datang ya. Jangan macem-macem. Kalau memang kita malu, jangan pakai nanya-nanya medsos ya. Itu agak semoga itu medsos. Mendingan kita nanya guru, nanya ulama, nanya kiai ya. Kiai, saya pengen punya anak ini, punya anak nih, udah ada 7 hari gue namanya. Ntar ustaz itu kiai itu pasti ngasih nama yang bagus, yang baik ya. Cakep-cakep nama ya. Jangan lagu-lagunya aja. Esya, Antonio, Karim, nggak kepantes banget kita orang gitu ya, nggak pantes banget. Ya Allah, Roberto, ngapain panggil Toto juga ya? Atau yang umum lebih bagus, Zainuddin, cakep nggak? Perhiasan agama. Tapi kadang-kadang Zainuddin ini kebanyakan nama Udin, jadi banyak kata-kataan. Makanya di Alfia tuh ada isim alam terbagi 2. Alfia Ibnu Malik ya, yang ngaji ntar ketemu tuh ya. Alfia Ibnu Malik isim alam ada berapa? Ada 2. Isim alam jinsiyah, isim alam syahs. Isim alam syahs terbagi 2 lagi kata Imam Ibnu Malik ya. Alam kunyah, alam lakom. Alam kunyah, alam lakom. Kalau kunyah itu julukan yang baik. Kayak baginda Nabi itu namanya banyak. Ada 121 baginda Nabi namanya. Nama-nama yang mulia. Abul Qasim, ya, Abul Zahra, Sayyidul Kaunain, Al-Amin. Namanya baginda Rasul itu namanya julukan yang baik. Artinya alam kunyah namanya Tapi kalau julukan yang buruk namanya lakom, alam lakom. Ada Udin namanya Zainuddin, cakep banget. Muhammad Zainuddin. Dari kecil gorengan, panggil pas tua Udin goreng. Bener enggak? Ada Zainuddin di Melaka. Pas kecil jalannya miring. Udah tua dipanggil Udin Peton. Udah cakep-cakep namanya Zainuddin. Ada aja belakangnya itu ya, orang belakang lagunya. Namanya alam lakom ya. Kalau kalang kunyah itu sebutan ya yang baik, maka dari itu kita namain yang baik-baik untuk nama anak kita ya. Cari di Al-Quran banyak. Kalau umpama kembar, silakan namain Ya'juj Ma'juj. Nah, atau Munkar Nakir, nggak apa-apa sekalian udah ya. Nah, ini antar yang bontot kasih nama Dajjal. Lanjuran udah keluarga belis. Iya, makanya kita disuruh ngaji jadi tahu tentang dari Al-Quran. Kita ambil ini Ya'juj Ma'juj, bang, nama saya anaknya karena kembar, kan itu dari Quran. Nah, iya, kita juga tahu Ya'juj Ma'juj dari Quran, tapi dia belis ya. Jangan ya nanya-nanya dulu. Banyak itu orang salah ambil, salah copot dari Al-Quran. Abdul Khosirin, hamba yang rugi. Lah ada untung dia dagang. Tentang dari Quran, Abdul Khosirin rugi. Apa aja buntung nih ya. Baru mulai dagang musim hujan. Udah dikasih nama sunnah sama baginda Nabi, yaitu yang sangat dianjurkan adalah akikoh. Jadi akikoh itu umumnya sunnah muakkad, kesunahannya orang tua. Saya ini kagak diakikain kagak, emang karena emang orang tua saya banyak segera degan,
ya agar diakekain. Lagi zaman-zamannya susah, kambing mahal dulu ya. Jadi akekah hukumnya sunnah. Kalau kita mau ntar udhiyah atau korban, ya korban sekaligus akekah boleh hukumnya, atau korban aja boleh ya. Namanya akekah ada dua macam, ada manzuroh, ada mandubah. Manzuroh akekah yang nazar, ibu ya, nazar kita udah ucapin, ntar kalau saya punya anak laki yang ganteng, ya saya akekain kambing 12 sekaligus. Nah itu namanya nazar, baru wajib hukumnya kita kerjain. Dan kita nggak boleh makan daging akekah itu, karena akekahnya akekah manzuroh, akekah nazar ya. Tapi kalau akekah mandubah tidak ada perkataan sebelumnya, sunnah aja hukumnya. Kalau kita mampu, ada duit, ada rezeki, kita beliin kambing laki 2 biji, perempuan 1 biji. Yang disunahkan motong babaknya ya gitu. Ketika udah dimotong, dimasak, dibagi matang, itu kakinya jangan dihancur-hancurin. Ntar sumsumnya, segala iga-iganya jangan dipatah-patahin itu. Ntar sumsumnya disuruh makan orang yang belum punya anak. Ibu ya, bang ya, kalau yang belum punya anak sering-sering makan yang orang bekas apa besek dari akekah, insya Allah itu cepat kabul dikasih anak. Kalau yang belum punya anak, itu fadilah, salah satu fadilah dari akekah itu ya. Jadi akekah itu pokoknya sunnah. Kalau kita dulu nggak diakekain ya nggak apa-apa, nggak dosa ya, nggak dosa karena bukan perkara wajib. Itu kesunahan orang tua, rasa syukur dikasih anak sama Allah, masih tergadaikan rasa syukur itu sama Allah. Dia beli kambing dikasih tetangga. Dari mana itu asbabul wurud hadis itu? Ketika di zaman jahiliyah, baginda Nabi dulu melihat orang-orang kafir Quraisy ketika istrinya pada ngelahirin itu dipotongin kambing, palanya dilumurin darah. Kambingnya dibuang, palanya diborehin darah. Diborehin apa? Nanti diborehin itu darahnya ditumpahin di bokor, diusap-usap di palanya bu ya. Itu kafir jahiliyah kerjaannya dulu, karena kambingnya ini dikhususkan untuk pada leluhur-leluhur mereka atau jin-jin mereka, itu bangsa jinnya. Waliyahzubillahimin. Baginda Nabi ngelihat begitu, diganti, dirubah itu syariat, bungkusannya tetap, isinya islami ya. Subhanallah, tetap dipotongin kambing, terus kambingnya dimasak, dibagiin tetangga. Begitu namanya sunnah takririyah. Subhanallah, paham gak? Ya, jadi sejarah akikah begitu, hukumnya sunnah. Setelah diakikahin, udah 7 hari, nggak sempet bang, 7 hari akikah saya belum punya duit. Ya, entar kalau udah ada rezeki ya, nggak apa-apa, entar digunting itu bocah rambutnya, ditimbang, dibeli emas, ditukarin duit, disodokoin. Ya, itu jadi sodakoh buat dia lantaran rasa syukur kepada Allah dikasih anak. Ya, jelas ibu ya. Jadi runtutannya begitu, dari alam ruh, alam rahim, apalagi lupa, alam dunia, terus alam barzah. Itu runtutan kehidupan kita ibu ya. Kita pasti ngalamin, kita pasti ketemu. Kita masih sekarang di bab ketiga, di ring ketiga, di ronde ketiga, alam dunia. Kita siap-siap ke alam barzah. Nanti alam barzah itu bagaimana kita ketika di dunia ya. Iya, alam barzah itu alam di antara alam dunia dan alam di antara alam dunia dan alam akhir. Itu kata Imam Jalal As-Suyuti, alam barzah itu seperti ada kaca dengan alam dunia. Jadi apa-apa yang kita kerjain, orang tua kita yang udah meninggal, tindak tanduk kita orang tua tak tahu, melihat bu kita. Jadi ketika kita jadi anak yang kurang baik ya, maksiat sama Allah, jauh sama Allah, jadi fitnah kubur buat orang tua kita. Waliyahzubillahimin. Kesian orang tua yang kita udah susahin dari kecil, udah enggak ada, kita susahin juga, kita pakai beramal buruk
jadi fitnah buat dia. Kenapa? Ini orang tuanya ya Allah nggak bisa didik anak badar banget. Waliyadzubillahimin zalik. Mudah-mudahan kita jadi pribadi yang soleh ya, amin Allahumma amin. Adik-adik yang istiqomah ngaji ya, lagi kita haflah nih penutupan ya, minta sama Allah biar nyampe bulan Ramadan, amin Allahumma amin. Biar orang tua kita di alam barzah girang ya, dapat fadilah, nyampe paling tembus itu doanya anak yang soleh. Kita dulu berlaku soleh, kita dulu berlaku baik, itu udah jadi jariah kedua orang tua di alam barzah ya. Ini ngaji kagak doyan, main gaplek ya kan, main bola tiap hari, asal sore kayak ngasar belum, jalan aja tempat bola bisa, kalau pakai disamper, gila ngaji disamper dulu. Saya tuh pesan kalau ngaji jangan samper-samperan, ya itu pesan ke orang tua saya dulu yang kecil. Lu ngaji jalan, jangan main samper-samperan, emang aku enggak. Kalau lu samper, temen lu gak ngaji lu pulang. Udah bener itu. Saya nyamper temen saya lu, gue ngaji gue periwan ya. Gue diri ini, iya gue pulang aja gitu dah. Kacil orang tua. Makanya kata orang tua saya, kata abah saya, jangan nyamper kalau ngaji. Lu tahu jamnya, tahu, tempatnya tahu, gurunya tahu, lu jangan sendiri. Dia pakai nyamper. Kalau kita nyamper, temen mereka ngaji, kita agak ngaji. Terus sekarang pakai WA ya. Oh iya pada ngaji kagak. Ada yang nyawa grup kagak iya. Lagi apa kalau bahasa sekarang? Lagi mager, lagi bikin teralis ya. Iya mager, ada aja itu disingkat-singkat ya. Malas gerak, ngomong kaku saya. Lagi gabut, nah itu gabut, gua nggak tahu artinya dah. Jangan dipanjangin. Nah, karena saya pernah mikir-mikir gabut apaan, bocah ngomong apa gabut, balik apa, gitu. Ya udah jangan pikirin dah. Jangan sampai kita nyamper ngaji, ibadah amal soleh jalan sendiri, niat baik kita Allah udah catat ya. Nanti kita bisa apa? Mimpin diri kita dan keluarga kita, amin Allahumma amin. Dari perkara yang kecil, yang sepele kalau kita istiqomahin berkah gak? Berkah, jadi pribadi yang soleh, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, amin Allahumma amin. Udah ya, nomor 11 itu ya Bu ya, saya pesan sama bil khusus Bang Fitro, nanti ketika anaknya udah di rumah, sering dibacain surah Yusuf sama surah Maryam ya, di dekat dia aja itu ya, jangan nuain aja ya. Itu menuain lagi ya. Nah, ada bahasa ini ya, kadang-kadang maaf lo Bang, saya menuain dulu. Ada ngobrol. Saya ngerti itu menuain apa tuh? Punya bilang ada udah tuain. Ngerinya tuh bocah kecolok matanya ya. Ya, itu dah pesan saya, dan dasarnya jelas dari hadis kitab-kitab Mu'tabarah yang diajarkan para alim ulama. Ketika anak dapat janin masih di usia 4 bulan, sering-sering bacain surah Maryam. Ketika 9 bulan keluar sempurna kejadian, dibacakan azan dan iqamat, surah Inna Anzalnahu dan wal asri dibacakan dadanya, tangannya dipegang ke dada. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman, sahih hadisnya ya. Kalau mengecek di kitab yang ditolibin itu aja Bu ya. Mohon maaf lahir batinnya, Obaji, mohon maaf ya, abang-abang, bapak, udah malam, kita ngopi aja nih ya. Apabila ada salah-salah yang kata, bantu nggak? Nggak ada, aku udah kelupaan. Tadi udah mau ngapalin 2 biji, lupa. Sekarang kita salawat aja bareng-bareng ya. Kita tutup dengan salawat burdah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf ya Baji ya, abang-abang, bapak-bapak, saya banyak hilaf, banyak salah, banyak lupa. Semoga manfaat khusus buat pribadi saya, khusus semua buat jamaah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada